Yang terakhir sudah mulai kita lakukan ini yang untuk destinasi wisata. Bisa kita bayangkan kambing yang awalnya kita kenal sebagai tempat yang kumuh, bau dan semacamnya, tapi kita desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel saya Suryanto Salsaf. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu agar supaya saya lebih semangat untuk membuat konten yang insya Allah akan selalu menginspirasi kalian semua. Oke teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, hari ini saya bersama pemilik atau owner Kopi Lego sekaligus penggagas Kampung Kopi Gombeng Sari. Beliaunya ini sangat luar biasa di bidang usaha, di bidang bisnis, terutama di bidang kopi, kambing dan lain sebagainya. Jadi konten kali ini saya ingin membahas satu persatu terlebih dahulu teman-teman ya. Karena kontennya Pak HO ini atau biasa familiar disebut Cak HO itu sangat banyak sekali. Yang pertama kita berbicara peluang bisnis kambing. Jadi saya sarankan untuk para pemuda dimanapun berada, kaum milenial, sekali lagi saya pasti mengingatkan jangan bosan-bosan, jangan berhenti untuk mencari peluang untuk memiliki bisnis sendiri. Oke teman-teman ya, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Dari Cak HO mungkin bisa perkenalan. Ya, terima kasih Mas Suryanto Salsaf. Oh ya. Nah, ini Salsaf ini identitas yang tidak main-main ini. Ya. Ya kan? Karena dia membawa nama satu lembaga yang sudah masyhur dan dipimpin oleh juga orang yang masyhur. Saya pikir ini tanpa kita menyebut nama, saya pikir ini sudah cukup populer ya. Dan itu satu nama yang memang ketika menggunakan nama itu ini tidak main-main. Nah lumayan berarti berani sekali Mas. Iya. Suryanto Salsaf ini. Niatnya ngalah barokah seperti amin. Itu. Iya. Pertama-tama saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Haryono HO atau teman-teman lebih kenalnya dengan Cak HO atau Pak HO. Padahal kalau dipanggil Pak kayaknya kurang begitu pas, lebih pasnya Cacak karena saya merasa masih muda. Oh ya, siap. Ya, karena merasa masih muda dan semangatnya harus selalu kenceng. Mantap. Ya, mungkin itu dulu. Mas awalnya sebelum Cak HO ini mendirikan Kampung Kopi dan juga awalnya itu saya malah identiknya penjual kambing seperti itu. Jadi saya di sini kepingin mengorek ilmu sekaligus juga pengetahuan bagaimana sih awal mulanya untuk bisnis kambing seperti itu. Iya, awal sekali karena memang saya sejak tahun 90 berada di luar kota sampai tahun 2005 dan sebenarnya awal-awal tahun itu kita sebenarnya cukup tidak punya nyali untuk pulang ke kampung karena seperti biasa apalagi kita sudah katakan mampu merasakan atau mengenyam pendidikan yang katakan bisa dikatakan cukup ya. Kita pulang ke kampung ini sesuatu yang sangat secara umum menakutkan, apalagi kampung yang identik atau orang mengenalnya di situ ada apa sih, tidak ada potensi yang bisa digarap oleh satu anak muda yang secara pendidikan dia mempunyai cukup pendidikan yang cukup ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang dan saya yakin bahwa di setiap daerah itu mesti ada potensi yang bisa kita kelola dan bisa kita kembangkan dan ya syukur-syukur ini bisa menghasilkan ekonomi yang cukup. Tergantung bagaimana kita mampu menganalisa dan melihat potensi itu dengan kemampuan melihat, terus kemudian secara continue atau kalau bahasa Mas Suryanto, bahasa kita, bahasa santri, kita mau istiqomah. Insya Allah nanti akan ketemu jalannya, kira-kira begitu. Nah, berhubungan dengan potensi yang ada di Kampung Gombeng Sari ini ya karena memang pertama daerahnya masih di ketinggian kurang lebih antara 400 sampai 550 DPL sehingga
potensi hijauan yang utamanya berhubungan dengan kebutuhan pakan kambing ini cukup melimpah, sehingga itulah salah satu yang memungkinkan untuk kita mengembangkan mulai dari awal ya, sekecil-kecilnya semampu kita sampai mampu dalam jumlah ratusan ekor, mulai 3 ekor sampai ratusan ekor. Dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Nah, pertama karena memang waktu itu saya melihat ini ada satu prospek yang cukup bagus pada peternakan kambing, dan di situ ada satu hal lagi yang ini kalau memungkinkan bisa kita rubah dari jenis kambing yang kacang ke etawa. Akhirnya saya mengupayakan untuk merubah jenis kacang ini ke etawa. Karena etawa ini secara pertumbuhan ini lebih cepat dan postur tubuhnya lebih besar, Mas Waryanto. Dan yang kedua, tidak hanya itu, etawa ini juga ada potensi untuk bagaimana nanti kita jadikan kambing perah. Yang ini bisa menghasilkan susu setiap hari. Rata-rata kalau kambing PE atau kambing etawa itu per harinya 1 sampai 1,5 liter. Dengan estimasi harga per liternya 20.000. Per liternya 20.000. Per liternya 20.000. Bisa kita hitung, misalkan kita punya 5 ekor aja. 5 ekor aja misalkan ngawali, kita dapat 5 liter kali 20.000 sudah 100.000 per hari itu ya. Per hari. Luar biasa. Dan teman-teman. itu hanya bisa dilakukan mungkin hanya butuh waktu kurang lebih 3 jam lah. Mulai ngambil pakan, bersih kandang, kemudian pemerahan, 3 jam cukup. Selebihnya kita masih bisa bisa beraktivitas yang lain. Misalkan bertani atau berdagang atau lain-lainnya lah yang memungkinkan ini bisa dijadikan sebagai kegiatan yang bisa menjadi tambahan daripada peternak itu tadi. Oke, luar biasa ya teman-teman. Bayangkan ya, saya simpulkan terlebih dahulu ya. Gini teman-teman, bisnis kambing ini luar biasa. Bahkan kita jangan berbicara kambingnya. Jika kita punya sapi kambing perah ya, kambing perah etawa kalau etawa. Kalau kita punya 5 saja per hari, bisa kita ambil susunya per liternya itu 20.000. Kita kalikan 5, itu sudah menjadi pendapatan 100.000. Bayangkan teman-teman, itu hanya susunya, belum kita kambingnya. Lah awalnya mungkin Cak HO itu awalnya punya berapa kambing sebelum punya ratusan kambing itu? Awalnya hanya 3 ekor aja. 3 ekor ya teman-teman, 3 ekor. Bayangkan 3 ekor bisa menjadi saat ini tinggal berapa perkiraan? Kalau sekarang karena saya sedang mencoba untuk bagaimana alih profesi, walaupun pada potensi daerah yang sama, ya kan, karena sudah kurang lebih 10 tahun sampai 15 tahun lah, kurang lebih 15 tahun saya menggeluti dunia peternakan, sampai mulai jadi peternak, jadi pedagang, sampai ya kita jadi supplier juga pernah untuk pengadaan jumlah besar, ratusan, bahkan pernah juga ribuan. Bahkan pernah ribuan teman-teman. Ribuan. Nah, karena ini target saya bagaimana Banyuwangi utamanya ini dari kambing kacang berubah ke kambing PE, dan alhamdulillah hari ini mulai Banyuwangi Utara sampai selatan ini sudah 90% bisa dikatakan dari kambing kacang itu sudah beralih ke kambing PE. Dan akhir-akhir ini permintaan susu ini sangat luar biasa, Mas Haryanto. Kita kewalahan betul. Ada yang per minggu minta 1.000, ada yang 500, ada yang 400. Belum lagi kebutuhan lokal Banyuwangi. Berarti itu sering kirim ke luar kota ya? Iya, sering ke luar kota. Oke teman-teman, bayangkan ya, lingkup Banyuwangi aja tidak bisa memenuhi, tapi luar kota juga banyak yang pesan seperti itu. Pesan. Berarti saat ini tinggal berapa perkiraan kambingnya? Kalau sekarang ya ada kurang lebih antara 50-an lah. 50-an ya? Antara 50-an dengan yang ada di kandang, dengan sebagian yang ada di petani. Gitu, berarti nanti bisa ya kayak dijual untuk kurban apa cuma untuk diperah aja? Iya, karena kambing itu di samping dia kita bisa jual daging, juga kemudian bisa jual bibit. Makanya di awal kenapa kita harus milih kambing etawa, karena kambing etawa ini orientasi penghasilannya nanti 3. Yang pertama adalah pedaging, karena memang secara postur jauh lebih besar, 3 kali lipat dari kambing kacang, dan pertumbuhannya pun juga cenderung lebih cepat dengan dengan pola ternak yang sama. Terus kemudian yang kedua juga bisa kita jual bibit, karena 5 tahun terakhir wilayah Jawa Timur ini sudah mulai tren dengan kambing kontes. Yang mana kontes ini usia 5 bulan baru misah itu sudah bisa mencapai 5 juta sampai 25 juta.
Tinggal bagaimana performan kambingnya ini yang memang secara kualitas ini apa kelas lokal, kelas provinsi atau kelas nasional. Nah, sehingga ketika dua hal ini dilakukan, ini ada satu potensi yang luar biasa. Belum yang terakhir ini selain tadi ke pedaging juga ke apa namanya ke bibit, juga yang terakhir ini ke susu. Susu. Orientasi susu. Nah, seperti yang tadi kalau kita punya 100 misalkan, kalau tadi 5 misalkan sekarang dalam jumlah besar katakan 100 ekor. 100 ekor. Kalau rata-rata dibuat 1 liter saja kambing PE, apalagi sekarang sudah teman-teman mulai meningkatkan bibit unggul untuk khusus perah yang namanya Sapera, ini bisa 2 sampai 3 liter per hari. Per hari bisa kita bayangkan. Kalau 2 liter saja per hari, misalkan kita mampu ternak pada skala besar 100 ekor, berarti kita sudah punya per hari 200 ekor. 200 ekor bisa kita bayangkan atau kita kalikan 20.000, itu sudah luar biasa. Per hari kurang lebih 4 jutaan berarti. Ya, 4 jutaan. Wih, luar biasa teman-teman. Itu cuma dari susunya ya? Dari susunya. Oke, benar luar biasa. Lah, mungkin dari cerita ini saya kepingin mengambil kesimpulan atau mungkin yang bisa kita titik beratkan, bagaimana memulai awal ketika seorang pemuda atau juga mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau memulai tapi kita tidak punya modal yang besar gitu kok. Iya. Karena gini, Cak Hao, kebanyakan pemuda terutama yang saya temui itu satu hal yang mereka tidak mau berwirausaha, saya ini nggak punya modal dan sebagainya. Padahal kalau menurut saya modal itu bukan jalan utama untuk berbisnis. Iya. Jadi mungkin Cak bisa lah memberikan tipsnya, walaupun kita tidak punya modal sedikit, tapi bisa untuk bisnis kambing ini. Awalnya seperti apa enaknya seperti itu? Sebenarnya untuk peternak kambing utamanya berada di wilayah Gombeng Sari ini, banyak dari peternak itu yang awalnya mereka tanpa modal, ya tanpa modal, tapi dia kerjasama dengan pihak lain, ada orang lain yang merawatkan, misalnya merawatkan 5 ekor, biasanya dia nanti kalau untuk budidaya hasilnya bagi 2. Kalau 5 ekor misalkan mana 2-2, ya kan, berarti kan 10. Ya, 10. Jadi ini antara 10 itu dibagi 50-50, jadi yang penggaduhnya 5 ekor, terus kemudian peternaknya 5 ekor. Sebenarnya dari modal itu sudah bisa kita lakukan di awal. Bisa kita lakukan berarti di awal. Nggak butuh dana besar ya? Nggak butuh dana besar. Yang penting kita kuncinya mau memulai dan mau berkomunikasi. Iya. Perkiraan kalau kepingin memulai lah, kita punya satu kambing itu berapa perkiraan? Ya kalau sekarang untuk yang babon untuk kelas menengah ya kurang lebih antara 2.500.000 sampai 3 juta itu sudah cukup bagus. Oh, yang babon ya? Yang babon. Yang Kalau babon. Makanya tinggal kita melihat orientasinya ini untuk budidaya, pedaging atau untuk susu. Oh, jadi milih bibit itu tergantung nanti orientasinya kita kemana. Kalau orientasi memang untuk perah ya tentunya milih bibit yang memang ini produktif untuk diperah. Produktif diperah itu contohnya seperti apa? Ya memang ini terah-terah kambing yang produksi susunya tinggi, ya kan? Yang kedua, ini misalkan untuk budidaya yang kita jual bibit tadi. Semakin baik bibit yang kita kita pelihara, kita kelola, maka semakin besar potensi dia untuk mengeluarkan bibit-bibit yang baik. Oh iya. Ya kan, utamanya pada pejantan. Kenapa pejantan? Karena pejantan ini gennya lebih kuat 75% daripada betina. Ya. Berarti gapnya 75%. 75% itu dominan pejantan. Terus kemudian yang ketiga, misalkan untuk pedaging ya, saya sarankan kalau pedaging rata-rata teman-teman ini yang sudah jalan para peternak ini kambing laki. Jadi ada satu momentum Idul Kurban, yang mana Idul Kurban ini rata-rata dari hari-hari biasa itu rata-rata naiknya 250 sampai 300 per ekor. Jadi misalkan kita mau belajar dagang, ya misalkan belajar dagang di momentum Idul Kurban ini. Bahasa kalau bahasa petani kita meremo sudah beli kambing, itu mesti dia bisa jual dan itu untung. Pasti itu ya. Pasti untung. Digaransi teman-teman. Ya. Iya. Betul. Karena memang ada satu momen Idul Kurban ini yang pasarnya cukup bagus, sehingga walaupun dia tidak begitu ahli misalkan dalam berdagang, yang penting dia mau beli, ya kan, insya Allah akan untung. Apalagi yang memang ini ahli, ya kan, ya. Oke teman-teman ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa untuk berbisnis, banyak jalan lah.
Apalagi beberapa hal yang sudah dipaparkan oleh Cak HO, kita bisa mengambil kesimpulan banyak hal yang harus kita pelajari. Dan saya kira teman-teman nanti yang memang benar-benar kepingin untuk peternak, terutama kambing, nanti bisa langsung ke Cak HO di Gombeng Sari seperti itu. Kalau butuh nomor WA atau nomor HP nanti bisa lah saya kasih gitu. Jadi intinya bagaimana kita jangan sampai lelah untuk mencari peluang seperti itu. Selanjutnya untuk masalah penghasilan, kalau boleh tahu minimal dan maksimalnya berapa kalau kita berbicara peternak kambing itu? Penghasilan per bulannya Pak? Kalkulasi omset per bulan. Makanya tadi berbicara hasil peternakan, makanya ini yang kita hitung apa yang kegiatan yang kambing perah atau pedaging atau yang bibit. Oh berarti beda-beda ya? Beda-beda. Oh gitu teman-teman. Kalau semuanya yang dijual lah, kita kalau berbicara langsung dijual gitu. Daging ya. Kalau daging misalkan seperti yang sudah kita kita jalankan ya kurang lebih 15 tahun. Biasanya kita belanja atau beli kambing itu mulai dilakukan setelah 2 bulan Idul Adha. Setelah 2 bulan Idul Adha. Pasca 2 bulan setelah Idul Adha. Berarti ada waktu kurang lebih 10 bulan. 10 bulan ya. Untuk ke Idul Adha berikutnya. Ya kan? Kalau rata-rata misalkan jantan seharga 1 juta itu kalau 10 bulan dengan pengelolaan yang standar, ya tentunya dengan manajemen yang sudah memadai, itu minimal penghasilannya bisa 75%. 75%? 75%. Dalam jangka 10 bulan? Dalam jangka 10 bulan. Atau kalau kita kebetulan ini, kadang kambing ini kan pertumbuhannya ndak sama, kadang memang ada pertumbuhannya yang cepat sekali, itu bahkan bisa 100%. Selama 10 bulan. Selama 10 bulan. 10 bulan itu kotor ya. 100% itu kotor, nanti akan dikurangi dengan pembiayaan pakan ya. Nah, berarti kan luar biasa teman-teman ya. Nanti kalau kita berbicara kalkulasi ya dikira-kira saja lah. Kalau 10 bulan minimal itu 75%, maksimal juga bisa 100% seperti itu. Iya. Jadi luar biasa lah, bisnis kambing ini menggiurkan, karena memang saya dulu pernah teman-teman. Saya pernah bisnis kambing, cuma masalahnya saya ini diakal-akali seperti itulah. Tapi intinya saya tetap lah nantinya suatu saat nanti pasti saya akan memulai lagi. Karena memang kalau kita berbicara pemuda, pasti kita tidak bisa mengelola sendiri. Jadi kita titipkan, itu bisa lah. Sistemnya titipkan bisa ya? Bisa. Gitu teman-teman. Jadi nanti kita bisa sharing lebih lanjutnya. Jadi kebetulan saat ini kan kita akan menjelang Idul Adha. Banyak orang yang berkurban. Saya mungkin bolehlah Cak HO ini memberikan tips untuk memilih hewan kurban, terutama kambing, yang untuk kurban itu seperti apa gitu Pak. Iya. Sebenarnya untuk memilih kambing kurban secara umum ini kan sudah ada pagunya ya, sudah ada ininya. Yang pertama ya bagaimana kita memilih kambing yang sehat, ya kan, sehat, terus kemudian gemuk, sehat, tidak gemuk, cacat, tidak cacat, dan ya besar tentunya. Besar, ya. Tapi ngomong besar ini kan disesuaikan dengan kemampuan. Iya, iya. Kalau untuk tahun ini rata-rata minimal 2 juta. Minimal ya? Ya minimal yang sudah layak untuk kurban itu 2 juta. Ya sampai kalau ke atas bisa sampai 7 juta. Karena ada kambing etawa yang cukup besar dengan tinggi rata-rata di atas 1 meter. Dengan berat badan bisa 1,20. Itu bisa seharga 6-7 juta. Yang pejantan yang ya? pejantan. Kalau betina perkiraan dengan ukuran yang sama? Kalau betina dengan ukuran yang sama ini bisa selisih 500. Enggak terlalu. Kalau misalkan kambing jantan 2,5 juta, ini bisa mendapatkan betina dengan besaran yang kurang lebih sama dengan harga 2 juta. Oh gitu ya. Selisihnya berarti kurang lebih 500 kurang ya? lebih 500. Jadi intinya tadi itu yang utama kan sehat. Sehat. Terus yang kedua kalau bisa gemuk. Iya. Terus apa lagi ya? Tidak cacat. Tidak cacat ya. Ini kan pernah saya menjadi panitia kurban. Iya. Itu kadang-kala masih ada apa? Anaknya itu. Nah. Itu kan kadang kan orang kan nggak bisa melihat gimana caranya gitu. Padahal pedagang pun atau juga petani kadang-kala juga nggak tahu. Ya. Gitu. Ya makanya kalau betina kita harus mampu memastikan bahwa ini kondisi tidak hamil. Ya. Nah kondisi tidak hamil itu tentunya yang paham peternaknya. Iya, Gitu kan? Karena kambing hamil dengan tidak secara tanda-tanda fisiknya itu sebenarnya sudah kelihatan. Sudah kelihatan.
tapi harus memahami secara detail. Nah, harus memahami. Soalnya pernah secara kejadian detail. saya di kampung saya itu, katanya petaninya atau pemiliknya itu ndak hamil, cuma ketika kita sembelih hamilnya. Itu kan intinya kan salah satu cacat kan bisa jadi itu kan bisa dikatakan cacat gitu. Maksudnya nggak layak untuk kurban biasanya kalau memang kasihan aja. Iya, kasihan gitu. Oke teman-teman ya, untuk seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, sharingnya mungkin cukup sekian dulu. Habis ini kita main-main ke kandang ya. Kita melihat kambingnya CHO ini ada di beberapa tempat. Coba kita lihat di satu tempat saja lah. Jadi biar nanti teman-teman punya gambaran bagaimana kandangnya, bagaimana mengelolanya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke kandang dulu ya. Teman-teman, mari kita jalan langsung ke kandang ya. Sama pemilik Kopi Lego dan pelopornya apa tadi? Kampung Kopi Gombeng Sari. Ini juga salah satu alumni Pondok Pesantren Sukorejo yang sangat luar biasa teman-teman ya. Dan senior saya kebetulan ya. Saya banyak belajar bisnis pada beliau. Jadi teman-teman sekali lagi saya mengingatkan kalau kepingin bisnis kambing mari belajar ke beliaunya. Insya Allah dia welcome pada siapapun. Oke? Ini mau nyampe kandang ini ya. Ini kandangnya ya. Iya. Oke teman-teman ya. Kita masuk kepada salah satu lokasi kandang kambing etawa, dan ini untuk yang pembibitan. Nah, kita lihat ini ada anaknya yang lucu-lucu dua ini. Oh ya, coba kameranya bisa diarahkan ke sana, Pak. Ini. Nah, didekatkan enggak apa-apa. Didekatkan. Nah, terakhir ini. Terlepas dari 3 hal yang kita sebutkan tadi, yang orientasi pedaging, terus kemudian budidaya, bibit, terus kemudian yang yang susu, yang terakhir sudah mulai kita lakukan ini yang untuk destinasi wisata. Bisa kita bayangkan kambing yang awalnya kita kenal sebagai tempat yang kumuh, bau dan semacamnya, tapi kita desain, kemudian kita kemas. Ini bagaimana menjadi sesuatu yang menarik, bahkan bisa atraksi untuk para wisatawan. Yang kecil-kecil begini bisa kita latih dot dari kecil sehingga terbiasa dot. Ketika dia lihat dot dia ngejar. Dan itu sudah kurang lebih kita jalankan kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Ya, jadi ada 4. Jadi di samping nanti kita dapat susu, dapat daging, dapat anakan kambing, kita juga bisa menjual destinasi wisata. Apalagi kalau berbicara Banyuwangi kan luar biasa ya. Apalagi Banyuwangi, rugi kita sebagai petani yang memang banyak potensi di seperti Gombeng Sari ini tidak ada sinergi dengan salah satu program utama pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata. Kalau ini pejantan ya? Nah, ini pejantan kira-kira seperti inilah yang ideal untuk kurban. Oh, ini ideal ya? Nah, ini ideal untuk kurban. Kambingnya sehat, gemuk, ganteng. Ya kan? Ya? Cuman lebih ganteng Mas Suryanto. Karena kambingnya tidak baik kacamata ini. Ini kira-kira yang ideal. Dia sehat sekali. Kenapa sehat? Ya karena secara manajemen memang ini sudah dikelola secara manajemen yang baik, kemudian dibantu dengan persediaan pakan yang cukup. Bisa kita lihat kandangnya cukup bisa kita lihat bersih, ya kan? Kebersihan berarti harus dijaga ya? Harus dijaga. Berapa hari sekali membersihkan ini? Ya setiap hari. Oh, setiap hari. Tak kira seminggu sekali. Oh ya, luar biasa. Itu lihat ya kambingnya. Tadi yang kecil lucu kayaknya. Ini sudah banyak yang kosong ini karena sudah sebagian yang untuk jantannya sudah banyak yang laku. Oh iya. Yang untuk kandang sini untuk budidaya bibit, pembibitan, yang ini untuk bejantan. Sebagian sudah laku. Siap. Oke, teman-teman ya. Mulai awal tadi kita sudah diskusi dan juga kita sudah diantar pada kandangnya. Ini cuma salah satu kandang ya. Saya kira ini sudah, kalau kita bisa berbicara SNI lah, Standar Nasional Indonesia. Kebersihan sudah dijaga gitu kan. Soalnya kadang-kala saya melihat itu kumuh, mulai dari pakan dan sebagainya. Tapi kalau ini saya insya Allah bisa menilai lah bahwasanya ini bersih dan layak untuk bisa dijadikan jujukan untuk mencari hewan kurban. Iya, betul. Gitu ya. Jadi teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yang mau berkurban, silakan langsung hadir ke Desa Gombeng Sari. Dan kalau butuh nomornya nanti saya taruh ke deskripsi ya, nomornya Cak HO, langsung nanti kita tanya-tanya, kita sharing.
Jadi untuk pemuda, saya sarankan sekali lagi mulai detik ini, marilah kita merubah pola pikir kita untuk menjadi seorang pembisnis. Banyak jalan untuk menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Mungkin cuma itu dulu ya konten saat kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe Anda menentukan saya ke depannya untuk membuat konten yang lebih menarik selanjutnya. Oke, terima kasih ya, Cak. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan Terima kita kasih. sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.